Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan makalah maternitas dengan judul penyakit infeksi TORCH pada ibu hamil. Toxoplasma gondii merupakan mikroorganisme patogen golongan protozoa yang berperan sebagai penyakit toksoplasmosis. Etiologinya yaitu hospes definitif berupa kucing dan hospes perantaranya adalah burung dan mamalia. Toxoplasma gondii mempunyai 3 fase, yakni takizoid, kista, dan ookista. Siklus hidup toksoplasma dibagi menjadi 2, yakni fase seksual dan aseksual. Faktor risikonya yaitu kucing, iklim, makanan, dan lingkungan. Manifestasi klinisnya yaitu tanda gejala pada ibu hamil adalah kelelahan, sakit kepala, dan demam. Tanda gejala lainnya yaitu anemia, abnormalitas cairan spinal, kejang, gangguan pertumbuhan, tuli, hepatomegali, dan lain-lain. Patofisiologinya yaitu menelan ookista di tangan yang terkena feses kucing, memakan buah dan sayuran yang tidak dicuci bersih, memakan daging yang tidak dimasak dengan sempurna, atau dari ibu ke janin melalui plasenta. Ookista yang tertelan di dalam usus akan pecah mengeluarkan trofozoit lalu menyerang sel tubuh dan berkembang biak. Pemeriksaan penunjangnya yaitu IgG, IgM, IgA, dan IgE antitoksoplasma. Penata laksanaan toksoplasma gondii yaitu jenis pengobatannya berupa spiramisin, pirimetamin, sulfadiazin, dan asam folat. Rubella adalah penyakit yang disebabkan virus rubella ditandai dengan tanda gejala non-spesifik berupa eritematosa sementara dan terkadang ruam gatal, limfadenopati pasca-aurikuler, dan subokspital, atralgia, dan demam. Etiologinya yaitu infeksi rubella didapat dengan menghirup mikroorganisme melalui droplet orang yang terinfeksi. Virus ini menginfeksi sel-sel di saluran pernafasan bagian atas, kemudian menyebar ke seluruh sistem vaskular dan bereplikasi di jaringan limfoid nasofaring yang menyebabkan infeksi pada berbagai sistem organ. Faktor risikonya yaitu cacat intelektual, katarak, ketulian, organ yang tidak berfungsi, penyakit jantung bawaan, tingkat pertumbuhan yang terlambat dalam rahim. Manifestasinya yaitu gejalanya berupa demam ringan, artralgia, poliartritis, mialgia, sakit kepala, gejala mirip flu, dan lain-lain. Patofisiologinya yaitu virus ini ditularkan melalui droplet yang terinfeksi rubella, lalu masa inkubasinya selama 14-21 hari. Pemeriksaan penunjangnya yaitu berupa pemeriksaan fisik di kepala, mata, telinga, dan jantung. Pemeriksaan penunjangnya yaitu isolasi virus, pemeriksaan serologi, dan pemeriksaan RNA virus. Penata laksanaannya yaitu vaksinasi sejak masa kanak-kanak atau sebelum kehamilan. Cytomegalovirus atau yang dikenal dengan CMV, Human Cytomegalovirus, dan Human Herpes Virus 5. Etiologinya transmisi CMV ini dapat terjadi secara horizontal, yaitu melalui individu satu ke individu lain, dan transmisi secara vertikal, yaitu transmisi dari ibu ke janin. Kemudian faktor resikonya yaitu tidak menggunakan pengaman ketika berhubungan intim, bergantian memakai peralatan pribadi, personal hygiene yang buruk, dan transplantasi organ. Manifestasi klinisnya, banyak sekali orang yang terinfeksi CMV namun tidak memiliki tanda gejala atau asimptomatik. Tanda gejala yang tidak spesifik seperti demam, sakit kepala, dan juga fatigue. Komplikasi pada bayi seperti mikrosefalus dan juga disabilitas. Patofisiologinya, virus CMV ini menetap pada kelenjar saliva. Ketika virus laten, maka virus akan berpindah ke sel mononukleus sehingga dapat terjadi risiko transmisi dari sel ibu ke janin melalui plasenta. Kemudian untuk pemeriksaan penunjangnya ada amniocentesis, kultur virus, PCR, antigenemia, dan juga ELISA. Untuk pengobatan farmakologinya ada hiperimmunoglobulin, valacyclovir, dan juga ganciclovir. Namun masih perlu untuk diteliti lebih lanjut sebelum diindikasikan kepada ibu hamil dengan infeksi CMV. Selanjutnya adalah herpes simplex virus atau HSV yang menyebabkan infeksi genital ketika muncul atau reaktivasi dalam kehamilan. Etiologinya yaitu ada 2 tipe, HSV1 dan juga HSV2. Kemudian transmisinya sama, ada transmisi horizontal dan juga transmisi vertikal. Untuk faktor resikonya, kekambuhan ini dapat terjadi apabila terdapat faktor pencetus yang mengakibatkan multiplikasi dan menimbulkan lesi herpes. Kemudian untuk manifestasi klinisnya terjadi secara simptomatis dan juga simptomatis seperti nyeri dan juga gatal-gatal. Kemudian untuk komplikasi pada bayi ada ensefalitis, icterus, dan juga kejang. Untuk patofisiologinya dapat reaktivasi dan dapat bermanifestasi menjadi lesi ulcerasi berulang dan memasuki fase laten atau persisten yang sewaktu-waktu dapat kambuh kembali. Kemudian untuk pemeriksaan penunjangnya ada tes desain, kultur virus, PCR, DFA, dan juga pemeriksaan serologi. Untuk pengobatan farmakologi menggunakan aciclovir dan juga valacyclovir direkomendasikan untuk kultur virus dan tindakan SC ketika sudah berada pada masa trimester ketiga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.